Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Kasus Sambo pemirsa, hari ini akan berlangsung sidang vonis untuk Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya mau kembali berbincang dengan Ketua LPSK Pak Hasto Atmojo Suroyo yang sudah bergabung bersama kita. Juga Pak Hasto, ada kemudian wacana rutan khusus untuk mereka yang berstatus sebagai justice collaborator. Pertimbangannya apa Pak Hasto? Apa Mbak? Ada rutan khusus untuk mereka yang berstatus sebagai justice collaborator. Pertimbangannya seperti apa Pak Hasto? Ya, supaya yang pertama itu menghindari konflik of interest apabila rutan ini ditempatkan di aparat penegak hukum ya. Kan itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu rutan untuk justice collaborator ini sebaiknya dikelola oleh LPSK. Yang kedua, ini bisa menjadi perangsang lah bagi seorang calon justice kolaborator karena akan ditempatkan di rutan yang dikelola oleh LPSK sehingga betul-betul terpisah dari tempat penahanan para pelaku lain maupun tahanan-tahanan lain. Dan tentu saja tempat ini bisa lebih nyaman ketimbang rutan-rutan yang sudah ada yang pada biasanya adalah overcrowded ya. Itu yang menjadi pertimbangan kami. Oke. Nah Pak, artinya apakah LPSK ini melihat adanya kemudian potensi ancaman yang bisa dialami oleh seorang justice collaborator atau dalam hal ini Richard Eliezer bila berada dalam rutan umum Pak? Kalau Richard Eliezer tidak. Saya kira ini Barreskrim juga sangat kooperatif dan kolaboratif dengan LPSK sehingga kami bisa melaksanakan tugas pengawalan ini secara baik. Tetapi kan kita khawatirkan kalau terjadi ada intervensi yang demikian besar dari aparat penegak hukum terhadap seorang justice kolaborator atau bahkan pelaku lain yang juga tidak menginginkan justice kolaborator ini mengungkapkan tindak pidana yang dia terlibat. Oke, Pak Hasto, mungkin saya ingin kembali membahas mengenai tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun Pak untuk Richard Eliezer. Ini bisa kemudian menjadi presiden yang tidak baik ketika kemudian artinya status justice collaborator nampaknya tidak cukup diperhitungkan, tidak cukup kemudian memberikan pengaruh bagi seorang jaksa penuntut umum atau dalam persidangan tersebut, Pak Hasto. Iya, kami berharap pengadilan terhadap kasus Sambo ini kan menjadi etalase bagi perkembangan sistem peradilan pidana kita yang secara progresif itu sudah mengalami perubahan-perubahan paradigma di mana entitas di dalam sistem peradilan pidana itu ada saksi dan ada korban itu harus mendapatkan hak-haknya yang selama ini terabaikan di dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu kami berharap hakim di dalam memutuskan nanti juga menganut sikap yang progresif ini dengan menyesuaikan perkembangan sistem peradilan hukum pidana ini. Jadi kami harapkan hakim juga melihat dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat yang itu juga cukup terekspresikan dari masyarakat maupun ahli-ahli hukum melalui amicus curiae dan juga masyarakat yang begitu antusias melihat persoalan ini. Oleh karena itu ini harusnya menjadi titik balik lah. Bahkan kemarin saya lihat ada seorang profesor yang menyatakan ini adalah kesempatan emas bagi seorang hakim untuk memberikan hukuman yang jauh lebih adil bagi seorang justice collaborator. Oke, baik Pak Hasto, kita mungkin beralih ke Pak Samuel terlebih dahulu. Pak Samuel, LPSK menyampaikan berharap agar kejujuran Richard Eliezer ini juga bisa diperhitungkan dalam vonisnya dari majelis hakim nanti. Tanggapan dari pihak keluarga seperti apa Pak Samuel? Tentu itu adalah suatu haknya daripada majelis hakim untuk memperhitungkan kejujuran seseorang di dalam mengutarakan kesaksian ataupun justice collaborator. Seperti yang kita lihat di
di tuntutan oleh si Kuat Ma'ruf, di sana tertera dia tidak jujur dan berbelit-belit. Jadi dalam hal ini saya lihat di persidangan itu majelis hakim sangat sekecil apapun sangat beliau perhatikan. Jadi saya yakin hakim itu akan memperhatikan itu. Oke, artinya akan memperhitungkan kesaksian, kejujuran dan juga sikap Eliezer juga sebagai justice collaborator. Iya. Oke. Nah Pak Samuel, mungkin juga komunikasi yang sempat berlangsung antara Richard Eliezer dengan Pak Samuel, Bu Rosti, keluarga Yosua seperti apa sih Pak? Apa yang sempat disampaikan mungkin yang pemirsa TV One juga belum tahu mungkin sama ini? Dia waktu datang ke hadapan kita meminta maaf dalam keadaan bersujud dia di hadapan kita itu persisnya di pengadilan. Dia mengakui semua perbuatannya. Dia mengakui bahwa dia memang menembak almarhum yang pertama sekali. Jadi dia minta maaf di depan persidangan ini. Dan dia pun berjanji akan mengungkap kasus ini apa yang dia ketahui dan dia lihat di waktu kejadian tersebut. Jadi dalam hal inilah kami meminta sama dia jangan ada yang kamu tutup-tutupi. Dia siap, itulah yang dia bilang. Oke, baik. Pak Samuel, kita lihat dulu bagaimana situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, inilah situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di ruang sidang utama tempat berlangsungnya agenda sidang vonis hari ini untuk terdakwa Richard Eliezer. Terlihat terdakwa Richard Eliezer sudah hadir di ruang sidang mengenakan pakaian putih dan juga celana hitam. Terlihat pula ada jaksa penuntut umum sudah menempati posisinya, begitu pula dengan kuasa hukum atau penasihat hukum dari terdakwa Richard Eliezer. Artinya pemirsa, kita hanya tinggal menunggu kehadiran dari majelis hakim hingga nanti sidang vonis hari ini untuk terdakwa Richard Eliezer bisa dimulai pemirsa. 4 terdakwa lain dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat sudah menjalani sidang vonis sebelumnya, yaitu Verdi Sambo yang mendapatkan vonis hukuman mati dari majelis hakim, kemudian Putri Chandrawati mendapatkan vonis 20 tahun penjara, Ricky Rizal 13 tahun penjara, dan juga Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara. Kita akan tunggu bersama pemirsa dimulainya sidang vonis hari ini untuk Richard Eliezer. Pak Hasto, saya mau kembali berbincang dengan Pak Hasto. Terlihat sejumlah anggota dari LPSK ini Pak turut hadir di persidangan mengawal ketat kehadiran dari Richard Eliezer di persidangan. Inikah memang prosedur yang kemudian dimiliki oleh seorang justice collaborator memastikan menjamin keamanan, keselamatan dan juga kebebasan dari seorang justice collaborator untuk bisa memberikan kesaksian yang terbuka? Iya, saya kira demikian Mbak. Jadi memang itu tugas kami. Kami memastikan agar seorang justice collaborator itu betul-betul dapat merasa aman, merasa nyaman dan memberikan kesaksian sehingga bisa secara bebas mengutarakan, menyampaikan keterangan-keterangan yang memang dia yakini itu benar dan bisa mengungkap fakta-fakta persidangan. Oke. Nah, pengamanan ini Pak akan kemudian berlangsung sampai seberapa lama? Artinya setelah vonis ini pun nanti dijatuhkan, LPSK pun akan terus mengawal Richard Eliezer yang statusnya sebagai justice collaborator? Tentu saja. Jadi LPSK masih berkewajiban untuk memastikan keamanan Eliezer ini seandainya yang bersangkutan nantinya divonis dan menjadi seorang narapidana. Oke. Jadi kami akan berkoordinasi dengan Dirjen Lapas untuk bisa memastikan agar Eliezer ini ditempatkan di lapas yang betul-betul bisa menjamin keamanan Eliezer ini. Oke, artinya LPSK melihat bahwa ruang intervensi itu juga masih ada sehingga perlu adanya pengamanan khusus bagi seorang justice collaborator, Pak Hasto. Iya, tentu saja. Oke. Jadi kalau membaca dari kasus ini kan potensi ancaman itu masih akan terus bisa dialami oleh Eliezer ya. Oke, baik. Pak Hasto mungkin juga kembali bisa disampaikan kepada pemirsa TV One yang juga kita ingin tahu kondisi psikologis dari seorang Richard Eliezer dalam menghadapi bagaimana sidang vonis terhadap dirinya hari ini, Pak. Iya, beberapa waktu yang lalu beberapa saat setelah menerima tuntutan itu memang ada
secara psikologis mengalami guncangan ya, Eliezer ini, shock dan demikian. Tetapi beberapa saat kemudian waktu saya bertemu dengan yang bersangkutan menyatakan bahwa dia tetap siap, dia tetap konsisten dengan keterangan-keterangannya, dan bahkan dia menyampaikan, saya ini seorang anggota BRIMOB Pak, jadi saya harus siap dalam segala situasi. Jadi kami yakin, ini pagi ini tadi juga saya berkomunikasi lewat telepon melalui pengawal LPSK yang ada di pengadilan negeri. Eliezer sempat saya besarkan hatinya, dan rupanya memang Eliezer masih cukup kuat untuk menghadapi sidang pada hari ini. Oke. Siap secara psikologis maupun spiritual. Oke, Pak, mungkin juga komunikasi yang sempat terbangun antara LPSK mungkin juga dari pihak kepolisian, karena kita tahu sidang ini tidak hanya berlangsung untuk sipil saja di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi juga ada sidang etik yang kemudian nanti menentukan bagaimana nasib dari para anggota polisi yang terlibat dalam kasus ini, Pak Hasto. Ya, jadi kami berharap hakim ini bisa memutuskan hukuman kepada Eliezer ini kalau bisa tanpa harus yang bersangkutan kemudian menerima resiko dikeluarkan dari kesatuan. Karena apa? Karena masa depan karir Eliezer ini masih sangat panjang. Dan dia sudah menunjukkan itikat baik yang demikian besar dan kerjasama yang sangat baik untuk mengungkap peristiwa ini, sehingga ini barangkali bisa menjadi pertimbangan hakim supaya jangan sampai Eliezer ini juga kehilangan masa depannya, masa depan karirnya. Jadi itu yang kami harapkan. Oke, Pak Hasto, secara mekanisme sendiri, hukuman atau hitungan hukuman sampai seberapa besar Pak yang kemudian memungkinkan Richard Eliezer masih juga memiliki karir sebagai seorang anggota Polri? Kalau tidak keliru itu sampai hukuman 2 tahun ya. Kalau tidak keliru. 2 tahun ya Pak ya, untuk akhirnya nanti seorang Richard Eliezer bisa kembali menjadi anggota kepolisian. Baik, Pak Hasto, nanti kita kembali akan berbincang dengan Pak Hasto. Saya mau ke Pak Samuel. Pak Samuel, ternyata 2 tahun Pak, kalau tadi berdasarkan informasi dari Pak Hasto, kalau tidak salah, yang memungkinkan seorang Richard Eliezer juga masih punya masa depan sebagai seorang anggota Polri. Tanggapan Pak Samuel seperti apa? Dalam hal 2 tahun itu ya, saya kurang mengerti soal hukum di kepolisian ini, berapa tahun dan berapa maksimum yang boleh dijalaninya hukuman penjara, dan dia tidak lepas daripada kedinasannya. Jadi kami sangat berulang-ulang membilang dalam hal ini marilah kita serahkan ke proses hukum yang berjalan dalam keputusan yang akan diberikan oleh majelis hakim. Nantinya tidak lama lagi akan berlangsung pembacaan dakwaan yang akan dibacakan oleh majelis hakim dan akan memutuskan hukuman apa yang akan diberikan oleh majelis hakim. Seperti yang saya katakan tadi, terdakwa-terdakwa yang lainnya begitu drastis, di luar dugaan masyarakat Indonesia, hukuman yang dijatuhkan berlipat-lipat ganda, jauh berlipat dari tuntutan yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum diketok palu oleh majelis hakim. Dalam hal ini marilah saya yakin hakim ini sangat memperhatikan hal-hal yang tidak kita perhatikan di pengadilan. Begitu jelinya hakim memperhatikan suatu sikap, suatu keterbukaan, kejujuran. Dalam hal ini sepengamatan kami yang kami lihat di si Eliezer selama di persidangan ataupun di waktu dia datang ke hadapan kita meminta maaf, dia nampaknya tanpa syarat dia mengutarakan minta maaf itu. Tidak seperti Perdi Sambo. Di waktu itu memang si Perdi Sambo minta maaf, tapi permintaan maafan si Sambo itu ada syarat. Saya minta maaf, tapi konsekuensi dari segalanya ini terjadi kepada almarhum Joshua adalah atas perbuatan dia sendiri. Itulah yang diutarakan oleh si Perdi Sambo pada saat itu di persidangan. Jadi dalam hal si Eliezer saya lihat minta maaf tidak ada syarat, dia dengan tulus minta maaf. Baik, Pak Samuel, nampaknya sidang akan sudah dimulai Pak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Pak Samuel Huta Barat sudah bergabung bersama kami, dan juga Pak Hasto Atmojo Suroyo, Ketua LPSK, sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News TV One.